ibadah ini mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ibadah ini Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Mari semua sama-sama katakan amin. Yes. Oh
shout it out, shout it out. Silakan haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Anak-anak muda masih semangat, amin. Amin. Siapa yang masih mau semangat boleh katakan haleluya. Haleluya. Mari anak-anak muda, tepuk tanganmu di atas kepala sih. Sama-sama nyatakan. Tinggi pujian dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Telah dikatakan kutuk dan maut dari kalahkan, dari kalahkan. Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Engkaulah Raja yang hebat untuk setiap kami Tuhan. Silakan haleluya. Sama-sama nyatakan. Angkatkan tinggi pujian dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Penuh telah dikatakan kutuk dan maut dari kalahkan, dari kalahkan. Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dari dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Kami percaya bahwa Engkau Raja yang hebat untuk setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak takut dan gentar sebab Engkau ada berserta kami. Anak-anak muda nyatakan.
kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Untuk kita boleh sujud di altar Tuhan dengan rendah hati. Kita harus tahu teman-teman bahwa kita ini orang berdosa. Kita sebetulnya tidak layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi dengan darah Kristus yang mahal, kita ditebus, kita disucikan, dan kita dilayakkan. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. How you hardened and broken within, overwhelmed by the weight of your sin. Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Born sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't he wonderful?
is risen. Oh, bow down before Him, for He is Lord. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Hallelujah. We're coming to your altar, oh God. Here we are. Here we are. We bring our heart. We bring our heart as an offering to you, oh Lord. How precious you are, God. Oh God, you're amazing. Thank you, Lord. You're great, oh God. Bless us, oh God, and purify us with your blood, with your holy blood. Oh Jesus, you're amazing. Your love will never end. You are great, oh Jesus. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. You're wonderful. You saved us so, God. We love you. And we leave a voice to praise and worship you. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy God, holy God. Great are you, Lord. Blessed be thy name, name above all names, the name of Jesus. Oh, Jesus. We love you, God. With all of my heart, we love you. We love you so much.
You're more than just anything. You're everything. Nothing compares to you. Nothing could ever take your place in our heart. Because you are the one and only Savior. Mari angkat ucapan syukurmu. Angkat pujian dan penyembahan yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau mati buat kami. Dengan darah-Mu kami disucikan. Dengan darah-Mu setiap dosa kami diampuni. Thank you God for your holy sacrifice. Amazing Lord, what an amazing grace. What an amazing grace, amazing name. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. And sing, I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet, oh let it be a sweet, sweet, oh let it be a sweet, sweet sound in your ear. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Oh, we love you, Lord. We pray for your name forever, Lord. Hallelujah. Praise be thy name, name above all names. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami boleh sujud dan datang di altar-Mu. Kami sadar kami bukan siapa-siapa, tapi keinginan kami adalah untuk menjadi seorang penyembah yang benar.
penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman. Biarlah lewat kami, Namamu boleh dipermuliakan semakin luas lagi. Dan biarlah setiap lutut boleh bertelut. Semua lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja, kini dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa hidup dengan baik, kami masih punya orang tua, kami masih bisa menikmati hal-hal indah yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Tuhan, pimpin sertai kami, berkati lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar setiap apa yang keluar, apa yang hamba-Mu ini sampaikan itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati juga ya Tuhan teman-teman yang sedang mendengarkan sermon ini, berikan mereka hati yang mau belajar, telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan. Biar setiap apa yang ditanam dalam diri mereka bisa jadi berkat dan bisa jadi berbuah buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, segala kuasa-kuasa yang bikin kami gak konsen, berusaha untuk ngeganggu kami, Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tutup bungkus kami semua ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Gaby. Senang banget untuk hari ini, pada kesempatan ini aku bisa sharing lagi di hadapan teman-teman semua, teman-teman onlineku. Celah, udah setahun lebih ya guys kita ibadah online gitu, dan sampai sekarang kita masih bisa bertahan tuh semua karena kasih karunia Tuhan. Aku yakin hidup kita tuh nggak lepas daripada kasih karunia Tuhan gitu buat setiap kita. Oke, sebelum aku lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman, apa sih yang jadi ambisi teman-teman saat-saat ini gitu? Apa sih yang jadi kira-kira keinginan terkuat teman-teman gitu dalam kehidupan ini? Mungkin ada yang lagi kepengen ngejar dapat nilai bagus gitu ya, ngejar ranking 1. Mungkin ada yang lagi punya ambisi untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, atau mungkin pengen kuliah di luar negeri gitu ya, keren banget. Mungkin ada juga yang lagi pengen ngejar untuk bisa masuk ke perusahaan A, B, C gitu. Keren. Gak ada yang salah dengan semua ambisi teman-teman itu. Justru aku bersyukur kalau teman-teman semua masih punya ambisi gitu ya. Berarti kita semua masih semangat gitu menjalani hidup ini gitu. Kayak kalau aku saat ini, aku pribadi, aku berambisi untuk bisa menyelesaikan S1 aku dengan baik. Itu ambisi aku untuk saat-saat ini. Aku gak tahu dengan teman-teman. Gak ada yang salah dengan yang namanya ambisi gitu. Biasanya kita tuh cenderung kalau dengar kata ambisi tuh langsung konotasinya tuh jelek gitu ya. Kayak, ih ambisi banget nih orang gitu, ambisius banget gitu. Gak ada yang salah dengan ambisi, karena di setiap kita tuh Tuhan berikan kepada kita tuh ambisi gitu. Untuk apa? Untuk kita bisa menjalani hidup ini, untuk kita bisa semangat gitu menjalani hidup ini. Kayak kita tuh punya satu goal gitu jadinya. Itulah kan kenapa kita punya ambisi atau punya satu mimpi gitu untuk pengen kita bisa capai. Gak jarang juga gitu ya ada orang yang punya ambisi ingin terlihat keren, ada yang punya ambisi untuk jadi seperti influencer A, influencer B, yang bisa kemana-mana, yang punya ini, punya itu gitu. Gak salah. Tapi pertanyaan aku selanjutnya adalah, apakah ambisi kita tuh sesuai dengan maunya Tuhan? Apakah ambisi kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, keinginan Tuhan itu apa sih? Apa sih maunya Tuhan? Oke, kita akan baca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Oke, di ayat ini kita belajar bahwa Tuhan tuh pengen kita itu mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah dengan ambisi kita itu kita bisa menyenangkan Tuhan
bisa juga menjadi berkat untuk teman-teman di sekitar kita, dan juga bisa mengasihi diri kita sendiri. Terkadang gini teman-teman, ketika kita ingin mencapai sesuatu gitu, ketika kita ingin mencapai ambisi kita, keinginan kita jadi cenderung untuk melupakan Tuhan lah, atau enggak bahkan sampai ekstrimnya gitu ya, sampai merelakan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya demi bisa mencapai ambisi itu gitu ya. Gak jarang kan kita dengar ada orang yang demi bisa dapat nilai bagus sampai misalnya dalam tanda kutip ngejilat gurunya, ngejilat dosennya, atau mungkin menghalalkan segala cara untuk dapat nilai bagus gitu ya. Aku yakin itu bukan yang Tuhan mau gitu dari kita. Ambisi itu diciptakan supaya kita itu bisa semakin mengasihi Tuhan, manusia, dan juga diri kita sendiri. Tuhan tuh mau gini, dalam setiap kita mencapai apapun yang ingin kita capai di hidup ini tuh, kita tuh selalu mengandalkan Tuhan. Kadang tuh kita tuh terlalu khawatir, contoh gini misalnya, aku itu untuk saat ini gitu ya, aku tuh punya satu kekhawatiran gitu, kalau aduh bisa nggak ya gue hidup nanti gitu, di masa depan tuh gue bisa nggak ya beli rumah sendiri gitu, gue bisa nggak ya punya ini punya itu gitu, gue bisa nggak ya punya uang banyak gitu. Sampai akhirnya gue pernah cerita struggle ini ke salah satu sahabat gue bilang gini, gue pengen jadi orang kaya deh gitu, kapan ya gue bisa kaya gitu. Terus kayak gitu sahabat aku ini bilang gini, Gap, dengan lu jadi kaya bukan berarti lu bisa seenak-enaknya hidup loh. Terus gue kayak, ya enggak lah, dengan gue bisa kaya ya gue bisa beli apa aja, gue nggak perlu nyusahin orang lain, gue bisa mandiri gitu kan. Terus abis itu sahabat gue nih bilang kayak gini, enggak Gap, dengan lu kaya itu sama dengan lu punya tanggung jawab lebih. Maksudnya? Iya, dengan lu punya duit banyak, dengan lu diberikan Tuhan berkat yang banyak secara material, berarti tanggung jawab lu terhadap orang-orang di sekitar lu tuh juga besar. Karena Tuhan gak mau lu kaya sendiri, Tuhan gak mau lu sukses sendiri, Tuhan mau dari hidup lu itu lu bisa memberkatin banyak orang. Terus dari itu gue langsung kayak, oh iya ya, bener juga sih. Terus dia bilang gini, contohnya misalnya, kalau lu kaya, terus dari gitu lu lihat ada saudara lu yang kesusahan, lagi pengen berusaha untuk bikin usaha gitu ya, apakah lu akan tinggal diam? Dalam konteks ini adalah lu sebagai orang kaya lo Gap. Terus gue langsung, oh ya nggak mungkin sih, gue cuma diem aja nggak mungkin sih, pasti gue akan modalin, pasti gue akan ini akan itu. Terus itu kata sahabat gue, nah ya kan, lihat kan, jadi kalau sekarang lu belum kaya nih, kalau sekarang nih lu masih belum dikasih uang banyak sama Tuhan, lu belum dipercayakan punya uang banyak sama Tuhan, ya jangan komplain, berarti lu masih belum mampu untuk bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang di sekitar lu. Terus gue langsung, oh iya bener juga ya. Terus dari itu dia nanya sama gue, emangnya lu bersedia, apa istilahnya, dengan lu kerja keras itu lu menyisihkan harta lu untuk ngebantu orang, udah siap belum? Terus gue kayak enggak sih. Nah ya udah gitu. Terus dari itu gue langsung kebuka, oh mungkin itu ya maksud Tuhan ya. Gak ada yang salah dengan ingin menjadi kaya, gak ada yang salah dengan misalnya kita pengen jadi orang yang keren, orang yang bisa kerja bahkan sampai kerja di luar negeri. Gak ada yang salah juga dengan kita yang menjadi artis yang go internasional bahkan gitu ya, gak ada yang salah. Tapi masalahnya adalah, siapkah kita dengan tanggung jawab itu? Apakah dengan pada saat kita ingin mencapai ambisi itu, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bahkan sampai kita berada di titik itu pun, apakah kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan? Itu kan pertanyaannya gitu loh. Kayak contoh yang tadi sahabat gue bilang itu ke gue, waktu gue bilang gue pengen kaya, terus abis itu dia menjawab gue dengan seperti itu, kan gue jadi mikir gitu, oh iya benar juga ya, kalau gue ingin jadi kaya, gue pengen kaya, gue harus bisa gak sukses sendiri, karena masih banyak orang yang butuh dibantuin, ya gak sih? Itu yang Tuhan pengen ke kita. Makanya apa? Makanya tuh aku ingin banget ingetin teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan sermon ini. Aku ingat banget, jadi dulu waktu aku SMA, pokoknya tuh aku kepengen tuh aku sekolah dapat nilai bagus, nilai dapatnya bagus gitu, bagus terus.
apa yang aku lakukan setelahnya ya aku belajar gitu ya. Kalau lagi ada waktu kosong belajar gitulah pokoknya sampai akhirnya nilai aku bagus. Terus udah gitu abis itu ya aku ngeliat gitu di sekitar aku itu ternyata banyak teman-teman aku yang perlu dibantuin, karena aku nggak nyangka gitu kalau mata pelajaran yang menurut aku mudah ini ternyata sulit untuk teman-teman aku yang lainnya. Akhirnya apa yang kita lakukan waktu itu, aku dan teman-teman aku kita bikin kelompok belajar gitu. Setelah pulang sekolah kita belajar bareng, kita ya kayak bimbel gitu, bimbel di sekolah gitu ya, bimbel sepulang sekolah gitu, seru banget dulu. Kita belajar bareng, terus kalau besok ulangan terus nilai udah dapat bagus, terus senengnya tuh bareng-bareng gitu, bener-bener seneng bersama. Terus waktu itu sih gue belum sadar, tapi sekarang gue baru inget lagi gitu, Tuhan ingetin gue itu yang Tuhan tuh pengen gitu untuk setiap kita lakukan, bukan untuk sukses sendiri, tapi Tuhan juga pengen kita tuh bantuin teman-teman kita untuk bisa sama-sama sukses, karena itulah hidup ini gitu. Itulah intinya kan sebenarnya Alkitab itu kalau diperes nih ya, esensinya tuh kasih gitu. Alkitab semua yang Tuhan omongin tuh esensinya tuh kasih gitu. Jadi Tuhan mau di hidup ini kita tuh berbagi gitu, berbagi kasih, berbagi ilmu, nggak berbagi pacar ya, itu that's a different story to tell, bukan itu yang maksud gue, tapi ya you know right, itu yang Tuhan inginkan. Sekarang challenge selanjutnya adalah seberapa mau sih kita untuk menyerahkan setiap ambisi itu demi kepentingannya Tuhan. Terkadang ya kita itu kalau udah punya ambisi, kita itu cenderung untuk megang kuat-kuat banget tuh ambisi tuh. Lu pegang kuat terus sampai istilahnya kalau misalnya ada yang berubah nih, misalnya dalam lu planning untuk mencapai ambisi itu ada yang berubah, lu pasti langsung kesel, Tuhan ini nggak seharusnya kayak gini Tuhan gitu, langsung nyalain Tuhan, padahal bukan salah Tuhan, ya emang kitanya aja gitu yang sensi gitu. Sekarang pertanyaannya lagi balik, apakah kita mau menyerahkan ambisi kita itu demi kepentingan Tuhan? Kita tuh cenderung kayak gini guys, kalau udah mau A harus dapet gitu kan, harus terus segala cara lu terobos gitu demi bisa dapetin hal itu gitu. Tapi ketika Tuhan melihat hal yang lu ingini itu nggak baik dan nggak benar, terus udah gitu Tuhan belokin, ya jangan marah, berarti Tuhan tahu that's not good for you gitu. Jadi serahin aja gitu semua ambisi teman-teman buat Tuhan. Karena aku yakin guys, maksudnya ambisi Tuhan tuh mau pakai setiap ambisi kita itu untuk mempermuliakan nama Dia gitu. Itu aja sih yang sebenarnya Tuhan mau, mempermuliakan nama Dia dan juga membantu orang-orang di sekitar kita. So itu. Dan mungkin dalam perjalanan teman-teman, mungkin saat ini teman-teman lagi sedang berusaha gitu ya untuk bisa mencapai ambisi teman-teman. Terus udah gitu di tengah-tengah teman-teman lagi berusaha ini, teman-teman kalau jadi khawatir, teman-teman jadi merasa aduh Tuhan gue capek, gue lelah dan segala macamnya. Ingat teman-teman, aku mau share satu ayat ini, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Serahin aja sama Tuhan, percayain aja, nanti Tuhan yang bakal bertindak. Dan kita akan melihat hal-hal dahsyat yang kita nggak pernah pikirin selama ini bisa Tuhan kerjakan, tapi itu terjadi gitu dalam kehidupan setiap kita. Gue punya banyak sih guys cerita sebenarnya. Jadi gue ceritain aja ya. Jadi gue tuh sekarang lagi kuliah S1, lagi skripsi. Dan skripsi itu adalah salah satu hal yang paling gue benci di kehidupan ini. Gue tuh gak suka banget skripsi. Nih ya, gue kasih tau aja. Di hidup ini, gue tuh cuma takut 3 hal. 1, kehilangan Tuhan, which is gak mungkin. Kehilangan Tuhan. 2, gue takut kehilangan orang-orang yang gue sayangin gitu. Dan yang ketiga, gue takut skripsi. Well, ya kedengerannya konyol sih. Tapi gue takut skripsi guys. Karena gue gak suka. Gue mendengar kata skripsi aja tuh gue kayak ngerasa kuping gue kebakar gitu. Dan sekarang gue lagi bikin skripsi, lagi ngerjain skripsi, mau sidang akhir. Sampai akhirnya waktu itu
gue tuh kerjanya ngeluh doang guys, ngerjain bab 1, bab 2, ngeluh mulu. Mungkin teman-teman yang lagi ngerjain karya ilmiah juga mungkin bisa ngerelate juga gitu sama gue gitu ya. Ngeluh mulu gue kerjaannya tuh. Terus udah gitu ada satu titik gue itu harus bikin pertanyaan gitu, maksudnya bikin bahan untuk materi wawancara responden gue. Terus dosen gue tuh perfeksionis guys, bener-bener perfeksionis banget gitu ya. Gue tuh revisi untuk bikin daftar pertanyaan itu berkali-kali, sampai gue tuh desperate banget, gue tuh sampai pusing, gue bingung, gue stres banget, gue khawatir, gue takut gue nggak bisa selesain skripsi gue tepat waktu gitu. Terus udah gitu akhirnya gue cuma bisa terduduk diem di kamar sendiri. Terus gue bilang sama Tuhan, Tuhan capek Tuhan, gue tuh udah usaha loh gitu. Maksudnya gue tuh ada sampai di titik ini tuh bukan gue leha-leha, gue tuh berusaha gitu. Terus bahkan gue juga sempet mikir, aduh pengen banget gue kena covid waktu itu. Pengen banget gue, udahlah Tuhan bikin gue positif aja lah biar gue gak ngerjain ini semua gitu. Gak bener banget ya gue ya dulu ya. Terus gue jadi suka sensi sama orang tua gue, sensi sama adik gue, dan lain sebagainya. Terus akhirnya gue bilang gini ya, gue serahin segala kekhawatiran gue itu ke Tuhan gitu. Gue bilang, Tuhan, gue takut gue gak bisa selesaiin skripsi ini tepat waktu. Tapi kalau emang ini yang Tuhan mau, kalau Tuhan udah dari gue kuliah semester 1 sampai sekarang Tuhan sertai gue percaya pasti Tuhan akan buka jalan buat gue gitu. Akhirnya ya udah, gue selesai gue doa gitu ya, gue makan karena makan adalah pelampiasan gue gitu ya. Gue makan, segitu udah gue balik ke kamar, gue coba kerjain lagi, dan sampai sekarang skripsi gue udah selesai guys. Tinggal nunggu sidang ini, tinggal nunggu jadwal sidang. Pas skripsi gue selesai ini, gue tuh kayak flashback gitu loh. Ya ampun, gue pernah ya ada di posisi itu. Dan Tuhan bawa gue sampai sekarang, dan gue bisa berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Hanya dengan gue menyerahkan segalanya ke Tuhan dan tetap melakukan apa yang jadi bagian gue gitu. Dan benar guys, gue nggak bilang dengan pas abis gue doa terus gitu semuanya berjalan dengan lancar ya, kagak sih. Gue tetap stres juga, pusing juga. Tapi kayak ada satu kekuatan yang menguatkan gue gitu. Kayak ada satu semangat yang menyemangati gue untuk ayo lu bisa. Dan gue yakin itu pasti Roh Kudus, itu pasti Tuhan. Kalau nggak Tuhan, nggak mungkin. Karena gue nggak suka skripsi. Can you imagine? Tapi gue tetap harus bisa menyelesaikan skripsi itu biar gue bisa lulus S1 dan gue bisa membanggakan orang tua gue. Itu keinginan gue gitu. Dan ya gue berhasil, walaupun gue belum sidang sih, jadi gue nggak tahu. Cuma ya itulah sebagian dari cerita gue. Ketika kita berserah, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita tahu kalau Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya buat kita. Karena ya basically kita tuh udah menang gitu dalam Tuhan. Jadi ketika kita berserah bukan karena kita kalah gitu ya, tapi karena kita percaya kalau Tuhan itu pasti bakal menyelesaikan segala-galanya itu buat kita. Itu guys, jadi aku pengen encourage kita semua, teman-teman semua yang lagi berproses menjalani segala sesuatu dalam kehidupan ini, untuk tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan lupa untuk tetap bangun hubungan sama Tuhan. Karena dengan kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, kita jadi bisa lebih, gimana ya, gue gak bisa bilang jadi hidup ini jadi lebih mudah, no. Tapi setidaknya ada satu semangat, ada satu spirit, ada satu sukacita yang ada di dalam diri lu, jadi bikin lu tuh semangat gitu. Itu yang terjadi pada gue waktu gue bikin skripsi. Gue tuh gak suka, tapi kayak Tuhan tuh kasih semangat, Tuhan kasih sukacita gitu di hati gue. Untuk sukacita yang gue gak bisa ceritain ke orang, karena sukacita itu dari Tuhan. Jadi itu teman-teman. Dan jangan lupa untuk tetap bisa
mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar kalian, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Jangan lupa, jangan sampai demi ngejar ambisi gitu ya, lah jadi sakit, langsung tumbang, jadi tipes apa segala macam. Jangan sampai. Ingat, Tuhan pengen kita juga bisa sayang sama diri kita sendiri. Oke, jadi ya itu aja sharing gue pada saat ini. Gue harap ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua, dan ya bisa jadi semangat buat teman-teman bisa jalani hidup ini. Oke. Yuk kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan sampaikan hari ini Tuhan, supaya kami bisa lebih semangat, kami bisa menjalani setiap ambisi kami bisa berproses untuk mencapai ambisi kami dengan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menjalani apa yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu udah selesai, Tuhan berkati teman-teman yang mendengarkan sermon ini, berikan mereka sukacita ya Bapa, dan mereka menjalani kehidupan mereka, berikan mereka damai sejahtera. Tuhan lindungi mereka selalu ya Bapa, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Berkati juga keluarga-keluarga kami ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, sukacita ya Bapak untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you guys. Happy Sunday. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, saya Deka, saya dari Kemayoran. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk tim Baksos dari GBI PRJ CK7 yang telah membantu saya saat saya membutuhkan oksigen. Saya harap program ini tetap berjalan dan bisa mencakap banyak jiwa-jiwa baru juga yang membutuhkan, dan saya harap juga gereja ini terus maju dan berkembang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.